Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan disampaikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang berfirman. Firman-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Firman-Mu adalah kabar kesukaan, kabar baik atau Injil. Di tengah-tengah dunia yang bergemuruh, di tengah-tengah dunia yang penuh kabar buruk, kabar bohong, kabar busuk, kami menantikan kabar baik yang jernih yang datang dari Tuhan, kabar baik surgawi tentang Kristus, Tuhan dan pengharapan dunia. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami sedia mendengar. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran bahkan hidup kami, supaya kami dapat memberikan respons, tanggapan yang benar terhadap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Filipi pasal 1 ayat 19 sampai dengan 26. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab firman Allah. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat sekalian, di dalam bulan Desember, dalam suasana Advent dan Natal ini, kita akan merenungkan 4 macam paradoks di dalam kehidupan ini. Masih bersama surat Filipi. Tetapi sebelum itu, kita perlu bertanya lebih dulu, apa yang dimaksud dengan paradoks, bukan? Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini, kita mengenal hal-hal yang saling bertentangan, kontradiktif, panjang dan pendek, ramai dan sepi, tangis dan tawa. Keduanya seperti kutub-kutub yang saling berlawanan, berjauhan satu sama lain, berseberangan secara bertolak belakang. Layaknya kutub negatif dan kutub positif. Tetapi itu di dalam pengertian kita. Apakah di dalam kenyataan kedua kutub itu selalu saling berjauhan seperti itu? Apakah dalam kenyataan
keduanya selalu terpisah secara berseberangan? Ternyata tidak, saudara-saudara. Di dalam kenyataan, kontradiksi itu seringkali malah berdekatan, berbatasan tipis sekali, membaur dekat sekali. Ramai dan sepi bisa menyatu begitu nyata di dalam diri seseorang yang sedang merasa kesepian di tengah keramaian. Seorang juara dunia badminton yang sedang menerima pialanya, dia bisa menangis haru di tengah-tengah senyum tawa sukacitanya. Kita bernyanyi panjang umurnya saat seseorang berulang tahun, di mana sebenarnya umurnya justru makin memendek. Kontradiksi yang berdekatan jadi satu atau membaur dalam sebuah realita itu, itulah yang namanya paradoks dalam kehidupan. Saudara-saudara, apabila kita cermati lebih dalam, surat Filipi menyingkapkan kepada kita beberapa kebenaran paradoksal tentang kehidupan ini, yang sungguh patut kita renungkan. Setidaknya ada 4 paradoks kehidupan yang akan kita renungkan satu persatu setiap minggu. Pada minggu Advent yang kedua ini, kita mulai dengan paradoks yang pertama. The first paradox, to live and to die. Hidup dan mati. Saudara-saudara, pada saat menulis surat Filipi, Paulus benar-benar merasakan betapa dekatnya ia dengan kematian. Baru saja kawan dekatnya, utusan jemaat Filipi yang bernama Epafroditus, sakit keras dan nyaris mati di dekatnya. Syukur Tuhan beranugerah sehingga Epafroditus itu selamat melewati saat-saat kritisnya dan tetap hidup. Pasal 2 ayat 27 surat Filipi. Sementara Paulus sendiri pun sedang menantikan keputusan pengadilan yang berisiko sebuah hukuman mati, eksekusi bagi dirinya. Jadi kematian sedang membayanginya begitu dekat. Baginya garis batas antara hidup dan mati terasa begitu tipisnya. Perasaan ini sekarang bukankah juga sedang menyelimuti dunia di masa pandemi ini, bukan? Betapa hidup dan mati itu batasnya tipis saja. Banyak kekasih hati atau kenalan kita yang kepergiannya sukar untuk kita percayai, tetapi mereka benar-benar sudah tiada. Tetapi juga ada orang yang meskipun sudah sempat berada dalam kondisi yang kritis, nyaris mati, namun akhirnya selamat dan tetap hidup. Mereka ini orang-orang yang paling tahu persis betapa tipisnya batas antara hidup dan mati. Paradoksnya nyata benar. Saudara-saudara, di tahun 1970-an ada sebuah lagu pop yang berjudul Torn Between Two Lovers. Terrobek atau terkoyak di antara dua kekasih.
Alkitab terjemahan bahasa Inggris New International Version menerjemahkan ayat 23 itu begini. I am torn between the two. I am torn between the two. Paulus merasa terkoyak di antara kedua kutub, yaitu hidup dan mati. Alkitab kita bahasa Indonesia terjemahan LAI menerjemahkan begini, aku didesak dari kedua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, mati, dan itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Hidup. I'm torn between the two. Aku didesak di antara dua pihak, hidup dan mati. Saudara-saudara, kata didesak ini dalam bahasa Yunaninya, bahasa asli Perjanjian Baru, dipakai kata sunechomai. Akar katanya adalah sunecho. Kata sunecho ini mengandung pengertian to hold something together. Menggenggam sesuatu jadi satu. Hidup dan mati seperti sedang berdampingan erat di dalam diri Rasul Paulus. Menjadi sebuah paradoks. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya siapa sih yang tidak berada di dalam paradoks seperti itu? Kita semua menjalani kehidupan di mana hidup dan mati memang berdekatan, sedang terjalin menjadi satu, teramu menjadi satu. Setiap hari ada sel-sel tubuh kita ini yang mati. Tetapi kemudian juga digantikan dengan sel-sel yang baru. Ada yang mati, serentak ada yang hidup atau tumbuh baru. Hidup dan mati silih berganti. Setiap hari, seiring laju sang waktu, kita bergerak dalam lintasan silih ganti antara sel-sel yang hidup dan sel-sel yang mati pada tubuh kita sendiri. Hanya waktu kita masih muda yang mati lebih sedikit daripada yang hidup. Sedangkan semakin tua kita, maka sel yang mati juga menjadi semakin banyak. Mati itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Kematian memberi nuansa paradoksal pada kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, bolehlah kita bayangkan kehidupan ini seperti koin mata uang yang memiliki dua sisi. Sisi sebelah sini bernama hidup, sisi sebelah sana bernama mati. Itu kedua induknya, sedangkan turunannya banyak. Sisi sebelah sini sehat, sisi sini sakit. Sisi sini kuat, sisi sebelah sana lemah. Sebelah sini bersemangat, sebelah sana putus asa. Gembira dan sedih. Tertawa dan menangis. Tenang dan kalut. Berkawan dan bermusuhan. Berhasil dan gagal. Mantap dan takut, dan seterusnya. Dan itulah mata uang, koin, kehidupan dengan dua sisi
paradoksal itu. Dan kehidupan ini ibaratnya koin, mata uang tadi, mata uang undian yang dilempar tinggi sekali ke udara. Sambil kita perhatikan gerakan turunnya dalam bentuk slow motion. Lalu kita akan melihat kedua sisi itu akan saling bergantian berada di atas dan di bawah sebelum benar-benar jatuh ke lantai atau jatuh ke tangan yang menampungnya. Dan tentu yang paling penting, yang paling kita tunggu adalah kita mau tahu pada saat terakhir koin itu menyentuh permukaan, mendarat di tangan atau di lantai, sisi mana yang sedang berada di atas, bukan sisi mati atau sisi hidup. Sebab itu menentukan kekalahan atau kemenangan dalam undian itu. Hidup dapat kita bayangkan seperti itu. Tetapi saudara-saudara, luar biasanya adalah Injil yang diberitakan oleh Paulus sebagaimana kesaksian hidupnya sendiri adalah kemenangan yang sudah pasti. Injil memberitakan kemenangan yang sudah pasti. Sisi sebelah mana yang akhirnya menghadap ke atas itu sudah jelas, yaitu sisi yang bernama hidup, to live. Sebab Kristus itu Tuhan yang hidup dan Tuhan yang memberi hidup yang kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Karena Kristus itu tinggal ada di dalam diri Paulus, maka bukan lagi Paulus yang menggenggam paradoks itu, melainkan Kristus. Paradoks antara hidup dan mati itu ada di dalam genggaman Kristus, sang kehidupan. Jika Kristus suneho, jika Kristus menggenggam keduanya jadi satu, maka tidak ada kekalahan. Hidup ini bukan sebuah undian lagi. Hidup ini sebuah kepastian. Di dalam genggaman Kristus, saudara-saudara, kedua sisi itu atau kedua kutub itu sama-sama oke. Oleh karena Kristus yang menggenggam kedua paradoks, maka keduanya oke. Sama-sama berujung pada kemenangan. Itu sebabnya Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Pasal 1 ayat 21. Saya suka sekali terjemahan Alkitab New Testament in Contemporary Language karangan Eugene Peterson. Dia menerjemahkannya begini, ayat 21 itu. Alive, I'm Christ's messenger. Dead, I'm his bounty. Life versus even more life. I can't lose. Hidup, aku adalah utusan Kristus. Mati, aku adalah miliknya. Hidup atau lebih hidup lagi, itu pilihannya. Aku tidak mungkin kalah. Saudara sekalian,
paradoks hidup dan mati tidak menjadi undian yang mendebarkan jantung lagi. Di dalam Kristus, paradoks hidup dan mati bukan sebuah ketegangan yang mengkhawatirkan lagi. Di dalam genggaman Kristus, paradoks antara hidup dan mati bukan sebuah undian, melainkan sebuah kepastian akan kemenangan. Entah hidup atau mati, entah dibebaskan dari penjara atau dihukum mati, I can't lose, kata Paulus. Itulah Injil, kabar baik yang diberitakan dan dihidupi oleh Paulus. Kabar baik tentang Kristus yang ada di dalam kita. Kristus yang memegang hidup kita di tangannya. Termasuk paradoks-paradoks di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita sekarang sedang menjalani kehidupan yang paradoksal di dunia ini, di mana selalu ada dua sisi dari satu koin mata uang yang bernama life, kehidupan. Ada sisi to live dan ada sisi to die, hidup dan mati, yang sedang melayang di udara dan silih ganti mana yang berada di atas, mana yang berada di bawah. Saat ini, di masa Advent yang khusus tahun 2020 ini, yang berselimutkan pandemi ini, mungkin terasa bagi banyak orang, bagi kita semua, betapa sisi mata uang yang bernama to die, mati, seperti sedang berada di atas, atau unggul di atas, sedang berada di atas angin, sedang unggul atas sisi to live. Dan itu mencemaskan kita. Dan itu membuat jantung kita berdebar lebih keras. Dan itu bahkan sepertinya menggelapkan pandangan mata kita. Bahkan menjungkir balikkan kehidupan kita. Dan pasti mengecilkan pengharapan kita. Karena sepertinya sisi gelap, sisi to die, sedang berada di atas angin. Tapi saudara-saudara, dengarlah pesan firman Tuhan hari ini. Injil atau kabar baik yang diberitakan oleh Paulus. Injil atau kabar baik yang juga menjadi Injil bagi saya dan saudara-saudara. Injil atau kabar baik tentang Kristus, Tuhan yang hidup itu. Injil atau kabar baik tentang Kristus yang menggenggam hidup kita di tangannya. Saudara-saudara, mari kita tetap melihat situasi sekarang ini dalam bingkai Advent. Bukankah Advent itu ada di antara dua kutub juga? Yaitu kedatangan Kristus yang pertama yang sudah berlangsung 2000 tahun yang lalu. Tetapi juga kutub kedatangan Kristus yang kedua yang kita sedang nantikan. Tetapi apapun, hidup di masa Advent adalah hidup di dalam bingkai kedatangan Kristus, hidup di dalam bingkai
Kristus menggenggam dan merangkul dan memeluk kita. Kita ini semua ada di dalam pelukan Kristus. Dia menggenggam baik sisi to live atau sisi to die dalam kehidupan kita. Keduanya ada di tangannya dan dia memastikan semuanya oke. Dan semuanya akan berujung pada kemenangan. Semuanya akan berujung pada kepastian bahwa hidup itu menang. In Christ, with Christ, we can't lose. Di dalam Kristus, bersama Kristus, tidak ada kekalahan. Jika kematian pun mendekat, kita tetap dirangkul oleh Kristus, aman melewati lembah bayang-bayang maut bersama Kristus. Tetapi jika kita masih diberi hidup, itu berarti kesempatan berharga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, good works bersama dengan Kristus. Sehingga sama seperti kata Paulus, baik hidup maupun mati, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Selamat memasuki, menjalani minggu-minggu Advent di dalam keyakinan bahwa di dalam Kristus dan bersama dengan Kristus, we can't lose. Amin.